Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ya Allah, jadikanlah aku istri yang soft spoken. Amin. Yang di rumah ikutan amin ya. Masya Allah ya. Nah baik, ini ada surat katanya, bener ya? Ada surat ya Ustaz ya? Iya, ini ada surat katanya dari jamaah dan dia minta langsung Ustadz Maulana yang bacain dan langsung kira-kira solusinya apa. Ya, silakan. kita bacanya. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang istri, sudah bersabar 20 tahun pernikahan ini. Suami sekarang meninggalkan saya dan anak-anak. Karena sudah ketagihan judi online dan pinjol. Allahu Akbar. Apabila dalam keadaan ini, apakah sama saja sudah jatuh talak? Dan saya harus segera pisah. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya perwakilan istri yang tersakiti. Satu hal buat kita. Menyikapi keluarga. Suami itu pemimpin dalam rumah tangga. Dan istri adalah partner pendamping. Tidak ada salahnya seorang istri mengingatkan suami. Tapi dalam hal ini kita tetap berbaik sangka kepada pasangan. Dia lagi dililit masalah. Doakan supaya sadar. Jangan ditinggal. Kalaupun dia meninggalkan kita dan anak-anak. Ingat. Kalau ibu bertanya apakah saya sudah jatuh talak. Memang di sigat taklid tidak boleh memukul. Tidak boleh tidak menyapa. Tidak boleh tidak maaf. Tidak ada kabar. Dalam Islam 2 tahun. Berilah kesempatan suami untuk bisa sadar. Tolong dibantu, diingatkan. Disadarkan. Ingat. Ketika suami tersesat. Hilap. Lupa. Maka seorang istrilah. Allah menakdirkan ibu untuk jadi pasangan hidupnya. Maka ada baiknya. Ibu mengingatkan suami. Doakan supaya bisa sadar dan kembali. Pertanyaannya, apakah sudah jatuh talak? Sepanjang suami tidak berkata talak, selama itu belum cerai. Sekali lagi, sepanjang suami belum berkata talak, maka selama itu belum cerai. Dan satu lagi, walaupun lewat 2 tahun, tapi kalau selama ibu tidak, artinya ibu ridho, tidak nuntut, itu masih aman. Seorang wanita tidak mungkin bisa menalak suami yang adalah huluk, pengajuan. Kalau ibu tidak keberatan, ibu tidak huluk, tidak minta untuk diceraikan, maka status rumah tangga ibu masih aman. Status ibu sebagai istri masih aman. Ingat, pikirkan anak-anak. Dan beri kesempatan suami. Ingat, sepanjang orang masih hidup, sepanjang itu masih ada peluang untuk menjadi orang baik. Kita tetap berbaik sangka. Sekali lagi, kita tetap berbaik sangka. Seorang istri harusnya mendampingi suami. Pada posisi ini, mungkin suami sudah pergi. Kabur. Kaburnya kenapa? Takut. Jangan sampai utang itu, pinjol itu dan sebagainya. Larinya online itu, utang online. Jatuhnya larinya kemana? Larinya nanti ditagihnya kepada istri. Mungkin itu salah satu bentuk penyelamatan untuk melindungi keluarganya. Dengan apa? Keluar supaya istri dan anaknya tetap aman. Amin ya Allah. Sebenarnya ini jadi ujian bersama ya mungkin. Saya suka kata-kata itu, ujian bersama. Ujian yang terjadi pada suami bisa jadi berimbas kepada istri. Mohon maaf. Bisa jadi mereka itu berusaha untuk memperbaiki keluarga dengan caranya walaupun salah sebenarnya. Mungkin perlu soft spoken hingga akhirnya ngobrol antara suami dengan istri bisa kembali lagi ya. Ya kembali lagi kepada itu tadi apa? Yang dikatakan soft spoken yang ngomong. Yang dikatakan Ali. Iya itu ya. Coba. Soft spoken. Coba soft spoken. Itu bisa. Oke ya. Tepuk tangan dulu yuk.
Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Pagi-pagi lari ke Semanggi. Cakep. Jangan lupa beli jus buah. Cakep. Pagi-pagi paling enak nonton Islam. Itu indah. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Kita lihat dulu yuk. Istri super. Supernya kayak apa sih soft spoken? Kita lihat yuk. Tepuk tangan dulu yuk. Lucu ya? Aduh, seru ya. Seru, Masya Allah. Jadi begitu depan orang jaga akhlak. Iya. Begitu selesai barbar. Nah, rezeki ini mungkin bisa jadi sebuah kuncian juga sehingga akhirnya kita termotivasi untuk Iya. soft spoken. Iya. Bunda bener nggak nih kalau misalnya kita soft spoken Iya. itu bisa jadi kunci pintu rezeki. Hubungannya Masya apa Allah. nih? Silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin guru kami, Ustadz Maulana dan Ustadz Syam dan guru kami dimanapun berada. Subhanallah, wahai Aisyah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bunda baca terjemahnya ya Bunda ya. Wahai Aisyah, lemah lembutlah. Sesungguhnya jika Allah menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga, Allah akan menunjuki mereka menuju pintu kelembutan. Artinya apa? Tadi kita sudah lihat fitinya ya. Betapa sudah kopi tumpah. Kalau kita kopi tumpah, ibu gimana? Tadi marah nggak? Oh, senyum aja nggak apa-apa, bisa diempel, lagi pegang empelan. Coba kalau lagi nggak pegang empelan, betul nggak? Makanan tumpah, dimarahin tidak? Yang di rumah gimana? Yang di rumah begitu tidak? Iya. Nah, kalau misalkan lagi makan tahu-tahu piringnya duar pecah. Kalau dihitung udah berapa tuh? Tetapi hebat, istri yang soft spoken akan membuka rezeki, benar. Ternyata rezeki itu datang dari kelembutan hati. Bagaimana kita mau menawarkan misalkan seorang yang mau menjual barangnya. Tetapi dengan nada bicaranya yang tidak ngenakin, yang tidak nyaman. Kemudian agak-agak naik, agak-agak marah, ditawan misalkan. Pakai nawar-nawar beli enggak. Kalau enggak beli ya udah lewat aja. Ah, ibu serem enggak begitu? Serem. Tapi kalau misalkan, ibu saya punya barang ini, mau cobain nggak? Beli nggak apa-apa, cobain dulu deh. Mari sini. Ibu asalnya tidak niat beli, tapi kalau dengan bicaranya yang halus, mau beli nggak? Tertarik tidak? Itulah yang disebut mengapa soft spoken itu bisa mengundang rezeki. Makanya ibu-ibu kalau suaminya seperti tadi, contoh itu yang baik boleh, asal ujungnya jangan dicontoh. Ujungnya jangan dicontoh ya. Kenapa? Karena memang soft spoken itu dari hati, hampir susah nih bicaranya. Hampir hati susah. Orang yang memiliki ketenangan itu akan timbul dengan bicara yang lembut dan yang baik. Kalau ibu bisa mengolah emosi, ibu sudah memiliki kecerdasan emosional. Kecerdasan yang Bunda pelajari ada 4 Bu. Yang pertama kecerdasan emosional. Bagaimana kita mengolah emosi, ngerem. Kalau misalkan ikutin emosi, segala sesuatu yang tidak berkenan dengan hati kita, baik didengar, dilihat, dirasakan, pengennya marah aja, betul tidak? Tapi tidak begitu Rasulullah berhasil dalam berdakwah di Mekah maupun di Madinah dengan kelembutan. Yang kita tiru siapa teladan kita? Rasulullah. Maka dalam rumah tangga terapkan, praktekkan. Lembut kalau kepada orang lain kita bisa lembut, tetapi kepada pasangan gak bisa lembut. Itu terbalik. Kalau di rumah, kalau kepada suami usahakan. Mas kalau bicara itu Pak, Abi, Bapak dengan senyum. Ibu bisa gak bicara dengan senyum? Jangan bicara tetapi dengan matanya yang mendelik, melotot, bibirnya yang kayak ketus. Itu suami juga kalau mau ngasih uang, asalnya mau ngasih 1 juta, udahlah 100.000 aja. Rezekinya kemana tuh? Betul tidak Bu? Tapi kalau ibu misalkan lemah lembut, asalnya mau ngasih 100.000, ibu kok baik banget sama bapak. Kita puji suami kita yang berusaha. Asalnya mau ngasih 100.000 bisa jadi 10 juta. Ada nggak? Di mana yang begitu? Di sini. Yang kedua kecerdasan intelektual. Kalau kita mau mampu mengolah emosi, banyak belajar. Seperti di sini nih hari ini nih, teman-teman rumah yang ada di rumah juga belajar di mana? Islam itu indah. Begitu Bang Ali ya. Masya Allah, terima kasih Bunda. Sama-sama Tepuk Bang tangan Ali. dulu. Soft spoken ya baik. Sekarang kita masuk ke dalam segmen tanya dong Ustadz. Kami semua
tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya? Yang soft-soft aja nih. Oh yang ini. Baik, Ibu langsung ke depan yuk. Sini. Ini kira-kira tipikal yang soft spoken apa kenceng nih kita lihat nih. Namanya siapa, tinggalnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Sari. Saya dari Majelis Taklim Al Jihad Cipunagara Subang. Tepuk tangan dulu, panggilannya Neng Winda. Ya, Neng Winda mau nanya sama siapa? mau nanya sama Ustadz Syam. Ustadz Syam. Siap, Teh. Iya. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, gini nih, saya suka kesel sama suami. Yang dimana dia kalau ngebandingin kita sama orang atau istri yang soft spoken. Soft Spoken. Iya. Nah, Oh dibandingin sama orang lain yang soft spoken sama istrinya si Anu. Iya, kita suka dibanding-bandingin nih Ustadz. Kesel dong. Ya. Ya enggak. Nah, itu bener enggak sih malah jadi dosa buat suami karena dia ngebandingin kita dan dia jadi orang yang kufur nikmat. Iya. Karena dia nggak bersyukur dapet kita Ustadz. Yang hard spoken. Iya. Maksudnya. Iya. Emang gak pernah salah perempuan ya? Iya bener ya. Mungkin itu aja Ustadz. Ini ada kufur nggak nih? Nggak Iya. bersyukur nggak nih gitu Ya dikasih? pastinya Ustadz, karena kan Iya. dia tidak bersyukur nih ya. Karena dapetin istri kayak kita, karena ngebandingin jadi orang kufur nikmat nggak sih Ustadz? Iya. Atau ada tujuan lain nih sebenarnya motivasi atau mungkin Ustadz aja langsung ya? Iya, siap. Ya. Cukup itu aja? Cukup. Boleh salam Terima dulu kasih. yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tabe Bang Ali, guruku Ustaz Maulana, Bunda Tuti, para alim ulama yang belakang Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa istri tapi baginda Nabi tidak pernah membandingkan satupun daripada istrinya. Bahkan urusan membanding-bandingkan ini sampai ada ayat dalam Al-Qur'an ketika seorang suami membandingkan istrinya dengan ibunya. Jadi kadang-kala serba salah tuh. Lihat suami yang sayang ibunya takutnya dibandingin sama emaknya. Kalau yang nggak sayang ibunya ternyata mantannya banyak dibandingin sama mantannya. Subhanallah. Maka apa yang harus dilakukan? Pilihlah suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tahu bagaimana kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ayat yang turun ketika baginda Nabi berusaha menjaga perasaan seluruh istrinya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ibunda Aisyah radhiyallahu anha warḍaha cemburu, maka baginda Nabi SAW tahu nih cemburunya gara-gara saya minum madu di rumahnya Zainab. Maka baginda Nabi mengatakan, mulai hari ini saya tidak akan pernah minum madu lagi. Turun ayat, jangan mengharamkan apa yang dihalalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu bertanya, apakah suami yang membanding-bandingkan istrinya termasuk dosa? Maka jawabannya ini adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dilarang berarti kalau melanggarnya bisa berdosa. Tapi kalau membandingkannya dengan orang soleha nggak apa-apa, justru jadi motivasi. Seperti siapa? Dibandingkannya dengan ibunda Khadijah radhiyallahu anha warḍaha. Mah, kamu kok pelit banget ya? Lihat tuh ibunda Khadijah tuh. Ibunda Khadijah sampai tulang belulangnya dia rela digali kuburannya supaya Nabi bisa berdakwah. Kenapa ya kamu selalu cemburut kalau aku nyumbang masjid? Kenapa ya kamu selalu cemburut kalau aku ngasih kepada keluargaku? Kenapa ya kamu selalu cemburut kalau aku bantu anak yatim? Kenapa ya kamu cemburut kalau aku bantu orang miskin, tetangga kita yang miskin? Kenapa nggak pernah lurus mukamu? Subhanallah. Kalau dibandingkan dengan kesolehahan orang-orang terdahulu, maka ini menjadi dakwah. Kita kan sering dengar tuh kisah-kisah. Sebenarnya kita mendengarkan ceramah tentang kisah untuk apa sih? Supaya kita membandingkan diri kita dengan orang-orang soleh terdahulu. Kita dengar, oh baginda Nabi seperti ini, oh Abu Bakar As-Siddiq seperti ini, oh Umar bin Khattab seperti ini, ibunda Aisyah seperti ini, ibunda Khadijah seperti ini, ibunda Zainab seperti ini, ibunda Maryam seperti ini. Supaya kita bandingkan, ya Allah jauh sekali saya ternyata dari mereka. Apa yang saya bisa ambil, apa yang bisa saya contoh. Kemudian selanjutnya, apakah termasuk kufur nikmat? Kufur nikmat itu kalau tidak dipergunakan nikmat tersebut sesuai dengan fungsinya. Ada istri yang soleha lalu lihat istri yang lain. Wah ini kufur nikmat. Lihat kebaikannya, jangan pandang keburukannya. Pandai-pandailah mencari kelebihan daripada seorang pasangan. Lihat bagaimana surah Al-Ahqaf ayat 15 mengajarkan kita doanya. Rabbi auzi'ni
أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. Ya Rabb, bantu aku, bimbing aku, tuntun aku untuk memandang nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Di balik istri yang tidak soft spoken, ternyata ada istri yang tegas yang mampu membimbing anak-anaknya. Karena belum tentu yang tegas itu enggak soft spoken. Emang bahasanya Belum begitu. tentu yang tinggi nadanya enggak soft spoken. Daripada diam-diam tapi menyakitkan. Hai sadar. Ada yang soft, rekening habis. Iya bener ya, itu silent killer namanya. Silent killer. Tepuk tangan dulu yuk. Ya. Masya Allah, jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Dan sekarang kita masuk ke dalam segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat siapa? Yang paling masalahnya berat kayaknya nih. Yang paling, nih dia nih. Aduh ibu, iya. Kayak berat banget hidupnya. Yuk kita berdiri yuk Bu, yuk berdiri dulu. Iya kita menuju ke tengah Bu. Iya 3 langkah lagi Bu, 2 langkah nyampe kita nih. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita minta tolong sama Ustadz Syam dan Bunda Tuti. Namanya siapa maaf? Deketin sayang, ini deketin. Ya, namanya siapa? Maati. Maati, oh mohon Maati dicatatkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama abdi Ati. Mohon. Asli Taklim Cipunagara, Kabupaten Subang. Subang, Jawa Barat. Barat. Iya. Ma bade curhat naon, Ma? Curhat. Iya. Curhat putra Bu. Nuhun. Putra teh hutang. Wae abdi teh jadi pusing. Kumaha carana gitu. Iya. Emak punya putra. Putranya banyak hutang. Emak pusing, kesel. Oh, Mas anaknya perempuan apa laki-laki? Perempuan. Oh. Ada berapa emang maaf kalau Emak anaknya berapa? Satu aja. Oh, udah nikah, yang berhutang tuh anak emak atau menantu emak? Ya bareng-bareng. Oh bareng-bareng ya Allah. Udah habis-habisan. Emak sudah habis-habisan membantu. Bagaimana ini? Gak habis-habis. Berhutang terus, emak kesel. Ya Allah. Kerja nggak? Maaf suaminya kerja, lakinya. Suaminya kerja. Utangnya buat apa kalau boleh tahu? Habisnya Emak buat sudah nanya, itu banyak utang gak habis-habis. Utangnya buat apa? Ngutang naon, ngutang apa? Ditanya tidak? Ya ditanya tapi tahu. buat kebutuhan sehari-hari. Tahu gitu ya. Ngutangnya di mana? Ngutangnya di mana? Ya kalau utang ya itu di bank. Oh di Emang bank. tinggalnya di mana ibu emak anaknya tuh? Tinggalnya di mana? Sama di Oh, Oh tinggal bareng, makanya beliau pusing. Subhanallah. Allahu Akbar subhanallah. Iya supaya- baik. Ya supaya Ya. jangan banyak utang lagi. Doanya apa? Baik. Gitu. Masya Allah, Maati kami turut merasakan apa yang Maati rasakan ya. Manusia itu tidak ada yang tidak diuji. Mungkin Maati tidak diuji dengan diri Maati, dengan bapak, tetapi diuji dengan anak sendiri. Nah bagaimana ini punya anak satu-satunya tetapi banyak utang. Ma yang sabar, berdoa mudah-mudahan Allah berikan rezeki dan bicaralah bertiga Mak, kalau bisa jangan ngutang terus soalnya Mak juga pusing. Nanti Baik. cari solusinya semoga ada rezekinya ya bisa bayar utangnya. Kita tahan dulu untuk jawabannya. Oh, iya. Ya kita sama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku
Kembali lagi di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tadi Bunda sedikit curhat ya. Sudah dijawab Ya, sama Bang Bunda. Jadi Ali. masalahnya hutang. Ini hutang ini memang Betul. PR dunia akhirat ya. Jadi hutang ini memang tinggal barengan tadi ya. Ya, betul. Tinggal barengan dan Ananda tercinta dan suaminya anaknya perempuan ya. Iya. Hutang yang terus terbelit terus ya untuk kebutuhan saya hari-hari. Mungkin Bunda boleh tambahin dikit lagi Bun. Baik, Ibu Ati atau Ma Ati, saat tadi kita sudah ngobrolnya, maksudnya berbicara bahwa utangnya itu bukan untuk yang lain-lain. Ternyata untuk biaya sekolah. Ya Allah. Mak, kalau untuk biaya sekolah memang kan menantu emak punten kerjanya di bangunan. Mungkin untuk biaya kuliah tinggi ya Mak ya. Nah emak terus berdoa semoga Allah berikan rezeki untuk menantu emak dan anak emak bisa nanti menutupi hutang. Amin, ya Jadi Allah. hutangnya itu untuk biaya sekolah juga ya. Amin, amin. Masya Allah anaknya 2. Nak Sam gimana ini dibantu Ustadz Sam? Berarti cucu ada berapa Bu? 2. 2, yang paling gede? Yang paling gede udah punya anak, udah punya bau saya. Wah punya cicit lagi ya berarti. Oh subhanallah. Berarti udah berkeluarga juga cucunya. Yang kecil umur? Yang kecil kuliah, Kuliah subhanallah. 18 tahun. Baik bismillahirrahmanirrahim. Siapa namanya cucunya yang kuliah? Ina. Ina. Ina subhanallah tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Dulu saya kuliah ke Jakarta itu saya sadar bahwa orang tua saya tidak mampu. Jadi saya berusaha betul cari beasiswa. Jadi kami kemana kesana kemari cari beasiswa biar bisa kuliah. Supaya apa? Supaya tidak memberatkan orang tua, tidak memberatkan nenek kami. Kenapa? Karena kami tahu kalau orang tua kami yang bayar tuh nggak mampu subhanallah. Sekarang banyak teman-teman udah tahu orang tuanya tidak mampu begayaan pakai HP baru, begayaan beli kuota mulu subhanallah. Sehingga hutang tidak habis-habis apalagi yang terjebak dengan pinjol ataupun judol ini subhanallah. Inilah hutang yang tidak akan pernah habis ini kalau sudah termasuk dalam judi online itu agak susah keluarnya. Boleh Mak sampaikan kepada cucu, kepada anak jaga sholatnya, jaga ininya biar rezekinya lancar. Coba ngomong ke kamera sini Mak ngomong. Jadi orang sukses. Neng, sing ngajina tepat, sing doana banyak rezeki, rajin sholat, rajin puasa supaya milik rezeki gampang gangsar. Amin ya Allah. Ya, amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Baik luar biasa ya. Ini menginspirasi kita. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah. Ya Allah, sabar ya, Mak, ya.